2 hari berlalu begitu saja. Ash masih mengurung dirinya di kamar, karena masih merasakan tekanan dari pengkhianatan Charlotte padanya. Kabar soal Charlotte yang kabur setelah keguguran, tidak bisa jadi hangat, karena Brian lebih dulu menyebarkan rumor tentang pengkhianatan Charlotte. Ash jadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini. Mereka mengejek dan mengkritiknya, karena bisa tertipu dalam waktu lama. Mereka juga mengungkit saat Ash mengkritik Juan, ketika Juan ditipu oleh Angela. Mereka mengatakan, kalau Ash tak ada bedanya, bahkan lebih bodoh. Tentu saja suara-suara ini didengar oleh Ash, sehingga membuat Ash lebih tertekan. Karena itulah, Brian dengan nyaman berkeliaran ke sana kemari selama 2 hari ini. Sekaligus memperluas kekuasaannya. Brian memasuki mansion. Keributan dalam mansion masih belum selesai, karena ia masih bisa mendengarkan bisik-bisik para pelayan mengenai kondisi Ash. "Aduh, sekarang kita harus apa, dong?" Salah satu pelayan mengeluh. "Kudengar, Tuan akan melakukan pemecatan besar-besaran karena tidak percaya pada semua pelayan setelah kejadian ini." Yang lainnya menghela nafas. "Benar-benar, deh," gumam Brian. Awalnya dia berniat untuk tidur siang, tapi setelah tahu sesuatu terjadi, ia bergegas menemui Ash. Theo ada di depan kamar pria itu, dia berdiri dengan wajah datar saat Brian mendekat ke sana. "Bagaimana keadaan ayah?" tanya Brian. "Saya pikir, Anda sudah tidak peduli pada Tuan Besar setelah menghilang selama 2 hari, ujar Theo. "Kau pikir apa yang aku lakukan selama 2 hari ini? Bersantai." Tentu saja itu benar, Brian memang hanya bersantai. "Aku mengurus beberapa lokasi yang dimasuki musuh karena kondisi ayah." "Sekarang, apa aku tidak boleh mengetahui kondisi ayahku sendiri?" tanya Brian. "Tuan Besar masih istirahat. Dokter mengatakan, kalau beliau masih harus istirahat dari pekerjaan selama beberapa hari demi pemulihan," jawab Theo. "Aku ingin masuk." "Tidak ada yang boleh masuk jika tak diizinkan oleh Tuan Besar," ujar Theo sambil menatap tajam ke arah Brian. "Kau selalu tahu cara membuat seseorang tertarik." Brian tersenyum, ia ikut melempar tatapan tajam. Keduanya menjadi pusat perhatian 10 orang lain yang berjaga di sana. Semua orang di mansion tahu, hubungan Brian dan Theo tak pernah baik. Sebagian percaya, Brian tidak suka dengan sikap Theo. Sebagian mengatakan, kalau Theo terlalu menjiwai pekerjaannya sebagai an asteris setia Ash, sehingga menjadikan Brian sebagai musuh. Sejauh ini, tak pernah ada yang tahu alasan sebenarnya mereka saling membenci. "Ayah, bisakah aku masuk?" Brian berteriak kecil. "Apa yang Anda lakukan? Anda bisa mengganggu Tuan Besar." Theo sampai mengambil pistol dari saku jasnya. "Aku baru tahu seorang tuan muda bisa diperlakukan seperti ini." Brian tertawa. "Anda..." Theo berhenti bicara saat Ash menghubunginya lewat earpiece yang sedang ia pakai. Theo menatap Brian dengan kesal sebelum membuka pintu. Brian masuk ke dalam. Kondisi ruangan sangat gelap, karena lampu dimatikan, dan tirai jendela yang ditutup rapat. Ditambah perapian yang tak dinyalakan, membuat hawa dingin langsung menusuk kulit Brian. "Kenapa ayah dingin-dinginan?" Brian bergerak ke perapian dan menyalakan api, sebelum menghampiri Ash yang tengah duduk di atas ranjang. Ash menggunakan selimut tebal, yang menyelimuti pinggang sampai ujung kakinya. Baju tidur lengan panjang yang terlihat sedikit tipis dipakainya sebagai atasan. "Kenapa ayah berpakaian seperti ini?" Brian cemberut. "Kau sangat peduli pada ayahmu, ya?" Ash membalik halaman dokumen. Apa yang ayah lakukan? Bukannya dokter bilang untuk istirahat?" Brian merebut dokumen itu. "Sejak kapan kau jadi sangat berani?" Ash menatap Brian dengan tajam.
Karena aku mau ayah tetap hidup sampai pernikahanku terjadi. Apa ayah tidak mau menggendong cucu? Brian menyeret kursi, lalu duduk di samping tempat tidur. Brian menarik tangan Ash yang terasa dingin, ia memberi pijatan pelan pada otot-otot yang tegang. Ash menatap Brian dengan lekat. Saat ini, Brian terlihat seperti anak laki-laki yang baik, bukan seorang pengkhianat. Apa itu hanya akting? Ash tidak bisa menebak, karena perilaku Brian terlalu alami. Aku tahu ini berat, tapi ayah tidak bisa membiarkan semua orang meremehkan Victor karena hal ini. Bukankah ayah sendiri yang bilang, Victor tidak boleh jadi lemah hanya karena seorang wanita? Ujar Brian. Kau mencoba menasehati ayahmu sekarang? Ash memberi tatapan datar. Jangan anggap ini nasihat. Anggap saja ini kata-kata penyemangat dari seorang putra. Brian tersenyum. Lalu, ayah. Hanya karena ada beberapa penyusup, bukan berarti semua orang adalah musuh, ujar Brian. Lalu, kau mau apa? Tanya Ash. Biarkan aku yang menyeleksi para pekerja, jawab Brian. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku tidak akan meminta ayah untuk mempercayaiku. Tapi untuk berjaga-jaga, ayah bisa menempatkan Theo di sebelahku. Ayah tahu kan, dia itu anjing ayah yang paling setia. Kalau aku memang berniat melakukan sesuatu, dia akan langsung melaporkannya pada ayah, ujar Brian. Dia sangat berani dan percaya diri. Ash memikirkannya sebentar. Baiklah, lakukan apapun yang kau inginkan, ujar Ash. Terima kasih, ayah. Ash menekan tombol di bagian kepala ranjang, yang memang didesain khusus agar Ash bisa berkomunikasi dengan Theo dan beberapa orang kepercayaannya. Theo, masuk ke dalam, ujar Ash. Tak lama, Theo masuk ke dalam. Ia mendekati Ash setelah mendapatkan isyarat untuk mendekat. Ada apa, Tuan? Tanya Theo. Aku berencana menyeleksi para pelayan, tapi karena situasiku sedang tidak memungkinkan, aku akan menyerahkannya pada Brian. Kau pergilah dan bantu Brian melakukannya, ujar Ash. Baik, Tuan. Theo menatap Brian. Mohon bantuannya ya, Theo. Brian tersenyum manis. Sementara itu di sisi lain, Cecilia duduk berhadapan dengan putra keluarga Evans. Seperti yang ia duga, Rion Evans akan lebih dulu mendatanginya. Pria ini adalah orang yang paling membenci Lillian Evans. Maaf mengganggu waktumu dengan mengadakan pertemuan seperti ini, Nona Freya, ujar Rion. Tidak masalah, Tuan Evans. Lagi pula, aku tidak punya banyak kerjaan yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Cecilia mengaduk minumannya. Kenapa kau minta bertemu denganku? Tanya Cecilia. Aku yakin, kau sudah tahu jawabannya, ujar Rion. Terlalu banyak alasan di kepalaku. Katakan salah satunya, ujar Cecilia. Kemarin, adikku Lillian Evans mendapatkan teror di kamarnya. Ada puluhan tikus mati di sana. Kau yang melakukan itu, kan? Tanya Rion. Dari mana kau menduga aku yang melakukannya? Tanya Cecilia. Nona Freya benar-benar tak punya banyak kerjaan, sampai mengawasi Evans untuk mengisi waktu luang. Rion menyesap teh dengan tenang. Cecilia tersenyum. Seperti yang ia duga, Rion telah berkembang sangat pesat. Dulu, namanya selalu tenggelam di antara tuan muda dari keluarga lain, karena dia tidak terlalu menonjol. Selama itu, dia sudah melatih dirinya untuk jadi seperti sekarang. Apa yang kau capai, Tuan Evans? Tanya Cecilia. Aku ingin menjadi pemimpin yang baik untuk Evans. Secara tak langsung, Rion mengatakan kalau dirinya akan memberontak terhadap kekuasaan ayahnya. Apa yang kau harapkan dengan mengatakan ini padaku? Tanya Cecilia. Aku ingin kau membantuku. Kenapa? Karena kau membenci Lillian, jawab Rion. Aku hanya membencinya,
bukan seluruh keluargamu. Walau albummu sangat menyebalkan sih. Cecilia terkekeh. Aku ingin menunjukkan pada semua orang yang telah meremehkanku, kalau aku bisa menjadi pemimpin Evans yang lebih baik dari ayahku. Rion mengepalkan kedua tangannya saat mengingat kenangan tidak mengenakan. Itu adalah hari ulang tahunnya, di mana sang ayah membawa seorang pemuda yang merupakan putra dari bawahannya. Ayahnya bilang akan menjadikan putra bawahannya sebagai penerus Evans yang berikutnya. Baiklah, lalu berapa yang akan kudapatkan? Tanya Cecilia. Berapa yang kau inginkan? Tanya Rion. Bagaimana jika kau menawarkannya lebih dulu? Cecilia kembali mengaduk minuman. 5 juta. 50 juta. Rion langsung menatap Cecilia dengan sedikit kesal. Tidak ada harga murah untuk keluarga yang cukup rumit, ujar Cecilia. Aku tidak akan bisa membayar sebanyak itu. Aku masih membutuhkan dana untuk membesarkan Evans nantinya, dan menghalangi para pemberontak yang tidak setuju dengan kedudukanku, ujar Rion. Ini sedikit sulit. Jika kau tidak punya uang, kenapa kau minta bantuan pada agen terbaik? Cecilia tertawa kecil. Rion terdiam, ia tidak menatap mata Cecilia. Kedua tangannya mengepal dengan erat. Kalau begitu, bagaimana jika aku memberimu tawaran lain? Tanya Cecilia. Tawaran? Aku akan buat ini jadi gratis. Kau tidak perlu membayar sepeser pun untukku, ujar Cecilia. Apa? Bagaimana bisa seseorang sepertimu membantu pemberontakan dengan gratis? Tanya Rion. Aku tidak bilang akan membantu pemberontakan. Aku hanya akan membantumu menyingkirkan Lillian Evans. Dia target yang cukup sulit karena dilindungi ayahmu, kan? Ujar Cecilia. Kau akan melakukan itu secara gratis? Rion merasa tidak yakin. Aku mengerti kenapa kau tidak percaya. Ayo kembali pada perkataanmu tadi. Aku tidak menyukai Lillian dan aku sangat ingin mengirimnya pada kematian dengan kedua tanganku sendiri. Cecilia menyentuh kuku-kukunya yang panjang. Soal pemberontakanmu, kau harus melakukannya sendiri. Jika kau melakukannya dengan bantuanku, kau hanya akan semakin diremehkan, karena menyewa mawar hitam untuk melakukan itu. Jadi, aku akan memberimu beberapa saran. Cecilia mengeluarkan sebuah kertas dari dalam tasnya. Ia menuliskan sesuatu di atas kertas. Ini. Cecilia menyerahkan nomor telepon itu. Itu milik kekasihku, ujar Cecilia. Apa? Rion terkejut. Kau ingin aku bekerja sama dengan Victor? Apa kau gila? Tanya Rion. Cecilia paham kenapa Rion bersikap seperti ini. Kerjasama antara Victor dan Evans sudah dibatalkan, karena kasus Lillian. Selain itu, Rion sendiri tidak menyukai Victor. Kau tidak bekerja sama dengan Victor. Kau akan bekerja sama dengan Brian, ujar Cecilia. Maksudmu, dia akan membantuku sebagai individu? Tanya Rion. Ya, hubungi saja dia dan katakan aku menyuruhmu, jawab Cecilia. Bagaimana bisa aku percaya padamu? Tanya Rion. Aku tak menyuruhmu untuk percaya. Cecilia berdiri, ia mengambil tasnya. Tapi aku bisa menjamin, kau tidak akan kecewa dengan saranku. Sampai jumpa. Cecilia langsung pergi. Keluar dari restoran, Cecilia langsung menemui seseorang yang menunggu di pinggir jalan. Itu adalah Brian yang kebetulan lewat, lalu melihatnya dari dinding kaca restoran. Hei! Cecilia mendekati Brian. Apa kau berselingkuh? Brian cemberut. Dengan Rion Evans? Serius? Orang kaku sepertinya bukan tipeku, ujar Cecilia. Lalu, tipemu yang seperti apa? Brian menatap Cecilia dengan penuh rasa penasaran. Tampan, tinggi, pintar, mandiri, dan sedikit jahil. Cecilia menarik pipi Brian. Hehe, apa itu aku? Brian tersenyum.
Bagaimana jika kita menonton film? Cecilia menaiki sepeda motor. Honey, kau harus menjawabku dulu, ujar Brian. Jalan, cepat. Iya deh. Brian cemberut. Laura dan Gina ketahuan sedang jalan-jalan tanpa izin Juan. Gina menuruti perkataan Laura untuk menepi. Mobil yang mengikuti mereka juga ikut menepi. Laura keluar segera. Hei, jangan ceroboh. Gina sedikit kesulitan karena sabuk pengaman yang tiba-tiba macet dan tak bisa dilepaskan. Laura. Gina membuka jendela mobil dan menatap Laura yang mendekati mobil di belakang mereka. Pintu mobil terbuka. Seperti yang dikatakan Laura, Juan keluar sari sana. Gina menghela nafas lega, kemudianlah sadar kalau sabuk pengamannya masih macet. Sementara itu, Laura langsung memeluk Juan dengan erat. Maaf, ya, ucap Laura. Kenapa? Karena aku sudah pergi tanpa izin. Laura masih mengalungkan tangannya di leher Juan. Selagi kau bersenang-senang, aku tak masalah, ujar Juan. Tuan. Asisten Juan keluar dari mobil. Sebaiknya Anda masuk ke dalam. Orang-orang memperhatikan, ujar asisten Juan. Setiap kendaraan yang lewat memang sempat melambat, dan orang-orang yang mengendarainya menatap mereka dengan wajah heran atau memerah. Kau pergilah bersama Gina, ujar Juan. Baik, Tuan. Masuklah. Juan membuka pintu di sebelah pengemudi. Terima kasih, suamiku. Laura masuk ke dalam mobil. Tunggu, Laura. Kenapa kau malah masuk ke sana? Aku bagaimana? Gina yang masih terjebak dengan sabuk pengaman macet merasa terhianati. Maaf ya, Gina, kita bisa jalan-jalan lain kali. Sekarang, kembalilah ke mansion, ujar Laura. Sialan. Gina mengumpat tanpa tenaga. Juan mengendarai mobil menyusuri jalanan kota. Laura menatap seisi mobil itu dengan penasaran. Di mana kau mendapatkan mobil ini? Tanya Laura. Ini mobil milik Nelo Ferry. Mobilku mogok, dan ini satu-satunya mobil yang terlihat baik, jawab Juan. Memangnya tidak apa-apa kalau kau membawa mobil ini setelah kau menghabisinya? Tanya Laura. Tidak apa-apa. Sejak awal, mobil ini adalah milikku. Dia menggelapkan sedikit dana perusahaan untuk membelinya, ujar Juan. Sedikit kau bilang? Laura seketika lupa seberapa kaya Shirley. Dibandingkan itu, dari mana kau tahu aku akan menghabisinya? Tanya Juan. Kau pikir aku ini siapa? Laura menyombongkan diri. Istriku yang paling cantik. Juan menarik tangan kanan Laura, lalu mengecupnya tanpa memalingkan pandangannya dari jalanan. Ini seperti adegan yang kulihat dalam film, ujar Laura. Sudah kubilang, berhentilah menonton film yang mengacaukan emosimu. Juan menggenggam tangan Laura. Habisnya, alur film itu greget sekali. Aku jadi nggak bisa berhenti menonton untuk menghujat semua pemerannya. Laura menggerutu. Puff. Juan membelai rambut Laura. Mereka berkendara selama 40 menit. Selama perjalanan, mereka banyak mengobrol, walau mata Laura terus mengarah pada layar tablet yang menampilkan game. Oh, kita ada di mana? Laura berpikir mereka akan pergi ke mall atau tempat jalan-jalan lain. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah halaman yang sangat luas dan berangin. Laura tahu tempat ini. Dia pernah datang kemari saat pergi ke pulau pribadi Juan, tidak pulau pribadinya. Ini adalah tempat penyimpanan pesawat dan tempat lepas landas pribadi milik Shirley. Kita akan kemana? Tanya Laura pada Juan yang membuka pintu untuknya. Ke Bali. Oh. Laura mengangguk. Tunggu. Apa? Kenapa kaget? Aku sudah memberitahumu kalau kita akan pergi bulan madu, kan? Ujar Juan. Itu hari ini,
Tanya Laura. Lia. Aku sudah bekerja keras belakangan hari untuk menyelesaikan semua jadwal penting. Sekarang saatnya pergi, ujar Juan. Kenapa mendadak sekali? Aku kan belum berkemas. Ada banyak hal yang ingin kubawa. Laura merasa cemas. Jangan khawatir. Kita bisa membeli semuanya di sana. Juan menggenggam tangan Laura dan menarik pelan istrinya untuk masuk ke dalam pesawat yang akan membawa mereka ke Bali.